balikin ke sini. Oke, yang pertama yang dilihat adalah kepala. Ya. Mana fontanel mayor, mana fontanel minor, mana sutura sagittalis, mana ubun-ubun kecil dan ubun-ubun besar. Mana? Ini kan ada dua. Satu, dua. Mana ubun-ubun kecil, mana ubun-ubun besar? Yang di belakang. Terus yang di depan? Ubun-ubun besar. Terus medis ubun-ubun kecil. Udah fetal school kan tingkat 2. Apa namanya? Fontanel minor. Kalau ubun-ubun besar fontanel mayor. Terus garis yang membelakangi, yang membatasi sutura, yang membatasi fontanel mayor dan minor yang garis ini sutura. Terus kalau yang dia menjembatani fontanel mayor ini sutura apa? Frontalis, pintar. Terus yang bagian belakang sutura apa? Occipitalis. Coronialis. Terus kalau yang di samping kiri dan kanan, ini namanya sutura apa? Lateralis. Ada yang lain? Sagittalis. Lamboidea. Ya. Jadi ada berapa sutura? 4. Yang di depan namanya sutura Frontalis. Sagittalis. Yang bagian belakang sutura Corona. Gitu-gitu aja sih Ya. namanya. Atau coronialis juga boleh. Kemudian yang sebelah kiri dan kanan Lamboidea. Iya, Lamboidea. Lamboidea. Kita nyebut merek mobil ya, nggak perlu ini Lambo ya. Oke, yang ini tadi apa? Corona. Sutura. Corona. Ya, yang kiri kanan. Lamboralis. Terus kalau bahasa medis dahi frontalis ya. Oke, kalian harus tahu mana sutura sagittalis karena kenapa untuk mengetahui di kepalanya apakah ada molase atau tidak. Apa itu artinya molase? Penyusutan kepala. Penyusutan ya. Kalau dia misalnya tidak saling tumpang tindih, nilai molasenya berapa? Masih ingat di pantograf? 0. Kalau saling tumpang tindih 1, 2. Kalau dia hidrosefalus. Jadi kita lihat bagian kepala bayi, kita raba apakah ada sepal hematum atau kaput subsadenum atau tidak. Apa beda sepal hematum sama kaput kemarin? Ya. Kemudian dilihat bagian suturanya tidak ada molase. Ya, kalau dia ada molase dia akan tumpang tindih. Ya. Kemudian dicek lagi apalagi di itunya, daftar tilingnya. Bagian kepala. Mengukur lingkar kepala. Kemudian kita ukur lingkar kepala bayi. Oh, bukan ini. Ingat, mengukur lingkar kepala bayi adalah dari frontalis, ya. Jadi dari atas alisnya bayi, ya. Kemudian ke arah dari pertengahan ya boleh, atau dari samping juga boleh, ya. Yang jelas di frontalis, nggak boleh dari sini. Salah ya. Yang benar adalah dari frontalis keliling ke bagian occiput, ya, di atas telinga, bukan di bawah telinga, ya, di atas telinga. Udah. Kemudian mutar kembali ke arah frontalis. Normalnya berapa, Nak? 33 sampai 35. Ini dia 35, berarti normal. Kemudian setelah itu kita cek bagian mata. Mata dilihat simetris atau tidak. Kemudian ada strabismus. Tahu apa itu strabismus? Strabismus adalah guling. Enggak, kotor nggak perlu. Setelah itu baru kita lihat refleks kedip pada mata. Ya.
Kalian cek di PPT kemarin apa namanya? Ini apa tuh namanya? Apa namanya yang di video kemarin? Ini selesai ya, Mas? Dia diketuk ya di dahi. Kalau si bayinya itu mengedip berarti refleksnya positif. Ya, karena ini sekalian refleks. Apa namanya? Refleks ini. Ada yang nyatet? PPT-nya kan udah ada Ayo, tuh sama nulis, dilempar. ya, nulis. Nanti dicek lagi ya di PPT-nya ya apa namanya ya. Kemudian setelah itu udah direfleks pada bagian mata. Setelah itu kita cek pada telinga. Terus sampai sini doang nih. Boleh agak dimiringkan, Apa mau gunakan pen light. Pen light ini nggak ada ya? Nggak ada ya? Contohnya ini aja ya pen light ya. Ini pen light ya. Pen light kita cek tidak ada sekret pada telinga. Kemudian dicek juga simetris atau tidak bentuknya ya, kiri dan kanan. Kalian cek lagi sebelah kirinya. Jadi nanti kalau ujian benar-benar kiri dan kanan yang dicek, jangan cuma satu sisi doang. Ya. Kalau sudah selesai telinga kita cek ternyata simetris, tidak ada sekret, kita cek bagian hidung. Di hidung sama kita gunakan lagi pen light ya. Kita cek di hidung apakah ada sekret atau tidak. Kemudian adakah cuping hidung atau tidak. Cuping hidung itu kalau si bayinya itu ketika bernapas terjadi retraksi dada. Boleh lihat contoh video yang kemarin yang dia nafasnya terlalu dalam. Nah itu di bagian cuping hidungnya itu pasti positif ya. Ternyata bagian hidung tidak ada sekret, kemudian juga tidak ada kelainan dari bentuk hidungnya, lubang hidungnya simetris ya. Kemudian kita cek bagian mulut, mukosa bibir dulu, warnanya merah atau sianosis. Mukosa bibir lembab, warnanya kemerahan ya. Kemudian kita cek apa lagi? Refleks. Kemudian di bagian bibir juga cek lagi kalau tidak ada atau tidak labiopalatoskizis. Apa itu labiopalatoskizis? Labioskizis apa dan labiopalatoskizis? Apa? Labioskizis dan labiopalatoskizis apa? Apa nama refleks menghisap? Sucking. Ada 3 refleks yang harus kita cek di bagian mulut. Refleks sucking, refleks rooting, dan refleks swallowing. Ya. Refleks sucking itu adalah menghisap. Kita masukkan jari kita, nggak usah jari yang gede deh. Cukup yang kelingking aja. Masukkan. Kalau memang si bayi ini ada refleks menghisap, berarti refleks suckingnya positif. Nah untuk ngecek refleks menelannya bagaimana Bu? Refleks menelan itu namanya refleks swallowing atau kata dasar bahasa Inggrisnya swollen. Ya makanya namanya swallowing ya karena refleks menelan. Kita sambil ngecek bagian bawah dada, bawah leher. Kalau kalian nelen kan bisa kerasa kan? Iya. Gitu. Nah sambil kalian cek ketika dia menghisap apakah dia juga bisa menelan atau tidak. Atau nanti boleh dibuktikan saat ibunya menyusui bayinya. Kalau memang dia ada refleks swallowing pasti bayinya bisa menyusui. Bukan menyusui ibunya ya, maksudnya bayinya bisa menghisap ASI ya. Kemudian kita cek lagi refleks rooting, ROOTING. Apa itu refleks rooting? Bukan menoleh. Jadi kita taruh di sekitar bibir bayi. Kalau dia mencari mencari jari kita, itu berarti refleks rootingnya positif. Makanya kalau kita mau memastikan si bayi itu masih lapar atau tidak, taruh di sininya. Dia mau mencari apa enggak? Kalau seandainya dia mencari jari kita, berarti dia mau nenek. Ya. Berarti tadi ada 3 refleks. Refleks apa aja nak? Ya. Setelah dari refleks itu tadi yang di bagian area mulut, kita raba lagi ke leher. Di leher kita cek ada atau tidak pembengkakan kelenjar getah bening. Di sini posisinya, kiri dan kanan. Terus kelenjar tiroid di sebelah mana Bu? Di depan. Ya, makanya kalau orang kena penyakit hipertiroid atau hipotiroid pasti yang bengkaknya yang bagian depan. Bukan gondongan, beda ya sama gondongan ya. Nah, nanti kita raba ternyata tidak ada pembengkakan pada kelenjar getah bening. Atau kalau memang dalam soal OSCE dia terdapat kelainan disebutkan.
Misal di soal OC itu Soalnya. terdapat pembengkakan kelenjar getah bening. Berarti kalian sebutkan terdapat pembengkakan kelenjar getah bening ya. Tapi kalau memang di soalnya nggak ada, buat normal ya. Dan tidak ada pembengkakan pada kelenjar tiroid. Kalau sudah di leher, kita masuk ke dada. Kemarin kalian diajarin tentang itu nggak? Oh iya, tadi dulu Pak, tadi sebelum masuk ke bibir, sebelum masuk ke dada, kita cek dulu termometernya atau suhu bayi. Ya, suhunya berapa? Misalnya normalnya berapa tadi? 37,5 ya.